Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya mau menyatakan apresiasi saya bahwa saya diundang, diminta memberikan masukan juga. Bagi saya itu sebuah kehormatan, dan saya merasa tema kesejahteraan rakyat memang juga tema yang sangat inti. Kesejahteraan rakyat ada 3 nilai etis dasar. Yang pertama, sejahtera sendiri tentu adalah nilai dasar bagi seseorang. Orang yang tidak sejahtera, dia belum hidup sesuai dengan martabatnya. Kedua, sejahtera ada kaitan dengan keadilan. Tidak adil kalau orang hidup jauh di atas kesejahteraan, yang lain belum. Dan yang ketiga, tentu saja kesejahteraan juga masalah solidaritas bangsa. Jadi masalahnya bukan hanya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga persatuan. Jadi sila yang ketiga tersangkut. Waktu para founding fathers bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan, mereka sebetulnya mempunyai, sejauh saya lihat, 2 tujuan. Yang satu tentu kemerdekaan itu sendiri, yang merupakan tuntutan martabat bangsa, tapi yang kedua adalah keadilan. Semua mereka, ada banyak perbedaan di antara mereka, tetapi keadilan sosial itu mereka yakini betul. Mereka melihat bahwa penjajahan itu tidak adil. Rakyat tidak sejahtera, rakyat dihisap, dan itu mau diubah. Tetapi yang kita lihat, kemudian kalau saya mau sedikit keras, kemudian elit mulai mengkhianati apa yang mereka perjuangkan sendiri. Sesudah reformasi, banyak omong, tetapi konsepsi tidak ada. Partai Golkar sebagai salah satu aktor politik yang penting betul-betul harus mensukseskan demokrasi. Anda ini punya satu keunggulan, itu pengalaman. Dan itu sesuatu yang positif. Namun masalah yang utama, saya lihat ada 2 hal yang berkaitan. Yang satu itu tetap mental elit. Jadi ada kesan dalam masyarakat bahwa kelas politik itu sebetulnya self-serving, melayani diri sendiri. Dan yang kedua, tentu struktur. Jadi itu bukan masalah hanya mental. Kita tahu misalnya di dalam pemilu yang lalu, di mana masing-masing caleg harus memperjuangkan diri, tambah biaya lagi. Itu sebuah kenyataan. Kita harus keluar dari situasi di mana kemampuan untuk membiaya adalah syarat mutlak. Dimanapun ada biaya, tetapi tidak bisa seperti sekarang. Itu perlu diubah. Apakah bagaimana cara supaya partai-partai tidak hanya melihat itu, karena itu akan fatal. Kalau politik demokratis tidak melampaui money politics, ya demokrasi kita akan gagal. Saya akan segera mengakhiri. Perlu dari omong-omong kita berbuat bagi rakyat. Berbuat dalam arti pemberdayaan. Negara mesti memberdayakan, dan kalau kita mau kesejahteraan rakyat, aparat politik kita, demokrasi kita harus bisa berfungsi, dan itu tidak bisa kalau aparat itu tetap di dalam suasana macam korupsi. Betul, kalau masalah bank sensor itu kan hanya sangat mencolok sesuatu yang sebetulnya merupakan suasana lebih luas, melumpuhkan kita sekarang dan akan melumpuhkan kita terus. Karena hanya dengan kualitas kepemimpinan yang terbaik, yang bebas bertindak,
dan tidak terus dibelenggu oleh macam-macam, kita bisa mengatasi masalah kita yang pasti bisa. Terima kasih.